Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Abu Za'ar rahimahullah ta'ala beliau mengatakan faslun ahkamul 'ariyah. 'Ariyah itu apa? Pinjam barang, pinjaman barang, pinjam sesuatu yang bisa diperbolehkan untuk dipinjamkan. Nah. Min 'ara idza dhahaba, kalau pergi artinya. Itu dalam bahasa Arab itu artinya itu pergi. Katanya al-'iru, atau al-'ir. Al-'ir itu rombongan perjalanan unta. Namanya al-'ir. Pada wa syar'an ibahatul intifa', memperbolehkan mengambil manfaat. Nah. Ibahatul intifa' min ahli tabarru'i, dari orang yang boleh memperbolehkan. Nah. Nah, dalam fikih itu ada namanya ahlu tasarruf wa ahlu tabarru'. Nah, ahlu tasarruf artinya orang yang boleh menggunakan atau menguasai, baik itu menggunakan untuk pribadi atau menggunakan untuk dijual beli. Nah, namanya ahlu tasarruf. Kemudian ahlul muamalah, orang yang boleh jual beli. Ada sebagian orang kalau dia manfaatkan sendiri boleh, tapi kalau untuk jual beli tak boleh. Dia artinya jual beli, melangsungkan akad jual beli tak boleh. Seperti orang buta. Buta boleh kamu manfaatkan apa, tapi langsung mau jual, mau beli sesuatu, harus kamu mewakili orang, dia yang membelikan. Yang ketiga namanya ahlut tabarru'. Ahlut tabarru', orang ini bukan hanya bisa memanfaatkan sendiri, bukan hanya bisa melangsungkan akad jual belinya, tapi juga bisa menghibahkan atau menyerahkan haknya, memindahkan hak manfaat ke orang lain. Jadi pakaian kamu, benda yang kamu manfaatkan, milik kamu sendiri, itu yang kamu bisa kamu jual, bisa kamu hibahkan ke orang lain. Ini hibah dari saya, bisa. Ini buat kamu langsung, berarti saya memindahkan hak saya ke orang itu, boleh. Tapi ada sebagian orang tidak boleh. Kenapa? Karena hal itu yang mau diperbolehkan untuk orang lain, bukan milik dia sendiri. Nah, seperti namanya wali anak yatim atau walinya anak kecil. Contohnya, saya punya anak kecil. Ada satu orang datang memberikan apa? Memberikan pakaian. Ini pakaian ini saya hadiahkan untuk anak kamu kecil ini. Berarti pakaian ini jadi milik siapa? Miliknya anak kecil. Nah, berarti saya yang menguasai, saya yang membina itu anaknya. Berarti pakaian ini boleh saya hibahkan orang lain? Tak boleh. Karena baju ini, pakaian ini miliknya anak kecil. Oh, masih besar, walaupun besar. Boleh saya jual karena mungkin tidak bisa dimanfaatkan. Nah, bisa saya jual. Kenapa? Saya melakukan hal yang ada maslahat untuk anak kecil itu. Tapi kalau dihibahkan nggak ada maslahat. Nah, hibah atau dipinjamkan sama orang lain, nggak ada maslahat. Kenapa? Karena benda itu atau barang itu kan bisa rusak. Nah,
Maka orangnya katanya ibahatul intifa' min ahli tabarru', dari orang yang bisa menghibahkan ke orang lain. Bima yahillul intifa'u bihi, dengan sesuatu yang bisa diperbolehkan orang lain memanfaatkan. Nah, kadang itu kamu bisa memanfaatkan tapi orang lain tidak boleh dimanfaatkan. Seperti zaman dahulu itu kan budak perempuan, hamba sahaya. Kamu sendiri itu karena budak itu milik kamu sendiri, boleh kamu bergaul sama perempuan itu, jima sama perempuan. Kenapa? Milik kamu sendiri. Tapi tidak bisa dipinjamkan untuk orang lain, untuk jima atau nggak boleh. Buat kamu sendiri tidak bisa dimanfaatkan, diberikan manfaatnya untuk orang lain. Atau mungkin barang itu kamu sendiri tidak bisa manfaatkan, juga tidak bisa diperbolehkan untuk orang lain itu memanfaatkan. Seperti hal-hal yang haram, benda-benda yang haram, harta yang ghasab, barang curian. Kamu mencuri motor, kamu sendiri tidak boleh memanfaatkan. Kenapa? Haknya orang lain. Berarti kamu sendiri tidak boleh memanfaatkan barang itu. Apalagi kamu mau apa? Pinjam, datang teman, apa? Pinjamkan, ini pakai motor ini. Berdosa juga, tidak boleh. Kenapa? Karena bukan. Atau kamu boleh memanfaatkan tapi tidak bisa diperbolehkan untuk orang lain. Itu apa? Barang pinjaman. Kamu minjem motor dari teman, terus datang teman kamu yang lain mau pinjam, nggak boleh. Kenapa? Karena motor itu kan apa? Pinjaman. Ibahatul intifa'i min ahli tabarru' bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Dengan benda itu tetap tidak hilang. Berarti ketika memanfaatkan, mengambil manfaatnya, manfaat itu tidak menghilangkan bendanya. Tapi kalau benda itu kalau dimanfaatkan hilang, habis, artinya habis. Tuh. Seperti lilin. Pinjam lilin, terus mana? Lilinnya habis itu. Pinjam minyak, bukan dipinjam, hanya diminta apa? Hutang, boleh jadi hutang. Berarti kamu punya apa? Hutang minyak. Berapa 1 liter? Nanti ketika dikembalikan 1 liter. Tapi bukan dipinjam. Saya pinjam. Pinjam uang. Kenapa pinjam uang? Pinjam uang. Uang nggak dipinjam. Kenapa? Karena dipakai. Hanya namanya di Indonesia itu istilahnya apa? Pinjam. Tapi bukan dipinjam. Kenapa? Karena syaratnya itu ketika kamu memanfaatkan benda itu kan nggak hilang, nggak habis. Nah, iya. Liyaruddahu 'alal mutabarri', untuk dikembalikan lagi ke orang yang memiliki benda itu. Tapi kalau enggak, ini kamu memanfaatkan terus tidak dikembalikan, itu namanya hibah. Kalau saya memperbolehkan kamu memanfaatkan sesuatu, benda, motor atau sesuatu, atau baju, tapi tidak dikembalikan, kamu manfaatkan selama-lamanya, itu namanya hibah, hadiah. Katanya wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi, wa kullu, segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi, segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Berarti di situ ada manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, berarti tidak bisa dipinjamkan. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat karena benar-benar tidak ada manfaat sama sekali. Seperti apa? Pinjamkan 1 biji beras, jagung. Ada manfaatnya. Saya pinjam. Nah, tidak ada manfaatnya, maka tidak bisa dipinjamkan. Atau karena dalam syariat mengatakan manfaat ini hukumnya haram. Ada memang di situ ada manfaat, tapi manfaatnya haram.
diharamkan dari syariat. Seperti alat-alat musik yang haram. Berarti di situ ada manfaat, tapi manfaat ini diharamkan. Berarti tidak boleh. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Dengan bendanya tetap ada, tidak hilang. Sudah diambil manfaatnya, tapi itu apa namanya? Benda itu tetap ada. Mungkin kualitasnya kurang, pasti. Tapi memang bentuk apa namanya benda itu kan tetap seperti waktu dipinjamkan. Nah, katanya jazat i'aratuhu, boleh dipinjamkan sama orang lain. Nah, jazat i'aratuhu, boleh dipinjamkan sama orang lain. Idza kanat manafi'uhu atharan. Nah, itu yang boleh dipinjamkan itu apa? Yang manfaatnya itu athar. Tahu athar? Bukan manfaatnya itu bukan benda yang lepas dari benda yang aslinya. Nah, berarti contohnya saya mau pinjam pohon ini. Buat apa? Hah? Berarti manfaatnya itu sesuatu yang lepas. Tidak bisa. Tidak boleh. Hah? Ya, karena itu namanya apa? Athar. Hanya bisa mengambil manfaat yang tidak lepas dari bendanya. Seperti apa? Kamu pinjam motor. Motornya untuk apa? Untuk dipakai, dikendarai. Berarti ketika dikembalikan ada benda yang lepas. Gak ada sesuatu yang lepas dari motor itu hukumnya. Pakaian, saat kamu pinjam pakaian untuk dipakai. Ketika dikembalikan, yang kamu dapat itu apa? Hanya memakai saja. Rumah saya pinjam untuk apa? Untuk ditinggal situ. Berarti manfaatnya itu hanya namanya bekas yang bisa diambil dari benda itu. Tapi kalau manfaatnya ternyata benda yang keluar dari benda yang asli. Nah, seperti apa? Saya pinjam sapi. Untuk apa? Susu. Saya itu nggak sah. Kenapa? Karena manfaatnya itu kan benda juga. Nah, ya berarti kamu tidak bisa. Berarti gimana? Dalam hadisnya Rasulullah SAW ada. Dalam hadisnya maksudnya itu bunyi hadisnya itu apa? Allah lupa gitu. Dalam hadisnya sebaik-baik amalan itu manihatul anz, meminjamkan kambing kepada orang. Artinya yang dipinjamkan itu kan kambingnya, tapi susunya tidak pinjam. Tapi susunya diperbolehkan. Saya pinjamkan kamu kambing ini. Terus kambing ini kan ada susunya. Ya susu saya memperbolehkan untuk kamu. Kalau ada susunya, boleh kamu itu ngambil. Berarti yang pinjam itu apa? Kambingnya. Kalau ada susu, diperbolehkan. Artinya susu tetap milik siapa? Milik orang yang punya kambing. Itu namanya manihatul anzi itu apa? Kadang sebagian orang itu kan punya kambing banyak. Kambingnya banyak, berarti susunya banyak. Dia tidak bisa memberikan hadiah untuk tetangganya. Mungkin dia orangnya pelit. Oh, kambing itu mahal ini. Ya. Kamu tidak mau memberikan hadiah satu kambing untuk tetangga kamu atau orang fakir miskin? Minimal dipinjamkan satu supaya orang itu fakir miskin itu memanfaatkan apa? Susunya selama berapa bulan, setahun, kemudian kambing itu kan dikembalikan lagi. Maksudnya itu berarti ada sebagian orang dia punya kambing, tapi tetangganya atau salah satu keluarga membutuhkan. Mana yang lebih afdal? Ya, lebih afdal itu kambing itu kan dihibahkan ke orangnya langsung hadiah buat kamu yang manfaatkan itu minum susunya.
Tapi kalau tidak, minimal apa? Dipinjamkan kambing. Nah. Katanya idza kanat manafi'uhu atharan. Kalau manfaatnya itu hanya nggak bisa dibilang bekas karena buah itu bekas dari pohon. Apa beda? Hah? Iya, itu namanya athar, bukan arad. Bukan apa namanya? Artinya itu manfaat yang bisa diambil dari benda itu, tapi manfaat itu bukan benda yang lepas dari benda aslinya. Katanya wa tajuzul 'ariyatu mutlaqan wa muakkatan biwaqtin. Boleh pinjaman itu tidak terbatas, waktunya terbuka. Wa tajuzul 'ariyatu mutlaqan. Artinya waktu yang bebas. Tidak ditentukan dengan waktu. Nih, pinjam. Itu sampai enggak masalah itu, pakai. Nah, berarti waktunya dibuka. Tidak dibatasi dengan waktu. 1 hari, seminggu, sebulan, setahun, enggak bisa. Kapan? Sampai orang yang miliki benda itu minta bendanya dikembalikan. Boleh. Wa muakkatan biwaqtin, atau dibatasi dengan waktu. Saya pinjamkan baju ini atau motor ini selama seminggu, 1 hari, 2 hari. Oh, boleh. Nah, wahia madhmunatun 'ala al-musta'iri biqimatiha yawma talafiha. Ketika dipakai benda yang dipinjamkan, kalau terjadi kerusakan, benda itu rusak, maka yang jamin itu apa? Yang jamin kerusakan itu orang yang pakai benda. Nah, wahia madhmunatun 'ala al-musta'iri biqimatiha yawma talafiha. Di hari kerusakan dengan harganya. Kamu pinjam motor, terus motornya itu kan jatuh, pecah, itu semuanya hancur. Berarti motornya diganti dengan harganya waktu itu, hari itu. Oh, waktu saya pinjamkan dia itu motor ini harganya itu 20 juta. Kapan dipinjamkan? 5 tahun yang lalu. Berarti dia pakai motornya itu selama 5 tahun, nggak masalah. Nah, hari waktu motornya jatuh itu rusak, harganya berapa? 10. Kamu ganti dia, belikan motor misalnya itu contohnya itu dengan 10 juta. Nah, biqimatiha yauma talafiha. Tapi kalau benda itu rusak bukan karena kesalahan dari orang yang pinjam, tapi memang rusak, kenapa? Karena dipakai. Itu tidak ada jaminan. Bukan namanya rusak, tapi kurang. Nah, kamu pinjam apa? Baju. Bajunya baru. Kamu pinjam selama apa? 1 bulan. Ya 1 bulan itu bajunya sudah sobek-sobek. Kenapa? Setiap hari dipakai. Orang itu kenapa? Sampai bolong-bolong gitu. Kenapa? Karena dia setiap hari pakai itu. Hanya dicuci, nunggu kering, pakai lagi. Nah. Berarti ketika dikembalikan sudah rusak. Kenapa rusak? Karena dipakai. Marah, jangan marah. Kamu itu ketika pinjamkan orangnya, kamu riba dengan itu. Karena rusaknya karena dia itu dipakai. Maka tidak dikembalikan, dijamin kurang harganya atau diganti dengan baru. Kenapa? Karena namanya pinjaman. Nah, berarti kalau orang yang masih takut itu dengan barang-barangnya, jangan dipinjamkan.
khususnya itu seperti baju, seperti hal-hal yang dipakai itu lebih bagus apa? Dihibahkan langsung. Yo, buat kamu aja. Nah, kenapa? Karena kalau dikembalikan sudah ada yang sobek itu, orangnya nggak senang juga, itu hubungan dia itu sama temannya jadi nggak baik. Gara-gara apa? Baju itu. Nah, maka lebih afdal kalau ada orang yang datang pinjam itu kalau bisa dihibahkan. Kalau bisa dihibahkan. Itu namanya pinjaman. Kemudian selesai pinjaman itu kapan? Yang pertama, kalau waktu yang bebas yang tidak ditentukan, berarti selesai ketika diminta. Kamu pinjam motor, terus tidak ditentukan waktunya. Ketika orangnya minta, harus dikembalikan. Kalau waktu yang sudah ditentukan, kamu pinjam ini selama 1 minggu atau 1 bulan, berarti orang yang meminjamkan boleh dia tarik lagi. Walaupun kan kamu bilang 1 bulan, iya saya bilang 1 bulan, tapi karena saya membutuhkan, saya bisa tarik lagi. Nah, tapi kalau sudah habis 1 bulan, orang yang memiliki motor itu belum minta, kamu masih boleh pakai, tidak boleh. Karena sudah ditentukan 1 bulan. Ketika selesai 1 bulan, tidak boleh dipakai lagi. Tapi orangnya nggak minta, walaupun tidak minta. Nah, kenapa? Karena kamu tidak tahu orangnya ridha atau tidak. Waktu dia pinjamkan kamu, dia menentukan dengan 1 bulan. Berarti izinnya satu bulan. Nah, kemudian ketika diminta harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Kalau telat mengembalikan, kemudian sebelum diserahkan itu rusak, jadi tanggung jawab kamu sendiri, orang yang pinjam. Nah, kenapa? Karena kamu bisa menyerahkan bendanya, barangnya itu kan bisa diserahkan, kamu tidak mau serahkan sekarang. Nah, maka kalau rusak, kamu yang wajib mengganti. Itu namanya pinjaman. Berarti uang tidak bisa dipinjamkan. Kenapa? Karena pinjamnya untuk dibelanjakan, pakai. Nah, kecuali kalau hiasan, uang buat hiasan. Kan dulu kan pakai emas dan perak itu. Tapi katanya banyak ulama mengatakan tidak bisa juga. Kenapa? Karena maksud, karena benda yang kamu pinjam itu harus sesuai dengan manfaat yang ditujukan. Tujuannya itu dari benda ini, manfaatnya itu apa? Seperti itu. Nah, maka dibilang, saya pinjam buah apel. Buat apa? Kalau buah buat apa? Buat makan. Saya mau hanya cium aja. Nggak sah. Kenapa? Nggak ada. Maksudnya buah itu tidak dicium, tapi dimakan. Berarti meminjamkan buah untuk dicium itu nggak sah. Karena apa? Karena manfaat yang dicari dari buah itu untuk dimakan, bukan dicium. Nah, jadi itu tidak sah. Kalau misal pisau, ada orang misal A, di pisau ini misalnya mahal 1 sen, cuma dipinjamkan ke B, yang dipakai oleh B ya karena mungkin tahunya pisau ya, walaupun kecil sebagai buat yang potong yang ulang besar, akhirnya seharusnya rusak. Itu Tanggung jawab orang. Kalau benar itu pisau itu tidak dipakai sesuai yang dia manfaatkan. Nah. Ya. Kalau ini biasanya kan kita tahu pisau itu kan pisau yang besar itu bisa untuk potong tulang. Nah, kalau pisau yang kecil itu bukan, itu hanya untuk daging saja. Tapi orang ini pakai rusak, tanggung jawab dia.
Atau juga itu kalau juga orangnya harus jamin kalau rusak karena dia menggunjing orang lain. Kalau motor naik 2 orang, boleh kamu itu naik itu, mengajak teman naik motor boleh. Tapi orang ini gemuk besar, rusak motornya, nggak macam ini. Siapa ya? Hah? Yang Itu yang pinjam. Kenapa? Kalau rusak karena manfaat, ya, tapi karena motornya ini muatnya berapa? Allah a'lam. ketidaktahuan misal peminjam yang meminjam itu tidak karakteristik benda yang dipinjam itu akhirnya mengakibatkan rusak Iya. Hah? Boleh, semua kan. Enggak, karena kamu yang tanam. Saya pinjam tanah. Kenapa? Saya mau tanam. Boleh. Iya, asal. Ketika kamu panen sudah selesai, tanahnya kurang. melandai. Hah? Salah ada orang nitip barang, salah saya pinjam uang, saya juga barang itu dipakai. Nitip barang untuk dijaga. Jadi saya mau pinjam uang, saya jaminkan nih motor nggak boleh pakai. Ya, itu namanya apa namanya? Gadai. Barang gadai itu tidak boleh dalam madhab Syafi'i tidak boleh dipakai. Misalkan katakanlah si barang gadai ini juga nih saya gadai ke sapi, nah, sapi kan di sini ada begitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, jadi riba. Madhab Syafi'i tidak boleh. Barang gadaian itu tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Saya sudah minta izin, walaupun minta izin. Nah, tapi ada sebagian madhab membolehkan. Katanya, kalau sudah minta izin berarti boleh dimanfaatkan. Ya. Madhab Syafi'i tetap tidak boleh. Madhab Syafi'i tidak boleh. Kenapa? Karena kamu dapat manfaat dari mana? Dari dain, itu dari utang. Karena kamu memberikan dia uang, dia pinjam uang kamu, terus kamu minta barang, digadaikan itu barangnya yang gadai. Terus kamu manfaatkan motor. Motor ini kalau disewakan setiap hari berapa? Ya, 50.000 berhari. Kamu pakai selama 1 bulan. Berarti selama 1 bulan kamu nggak bayar. Nah, berarti kamu itu dapat keuntungan dari mana? Dari itu. Kamu pakai motor orang lain itu kan gratis. Kita, dalam madhab Syafi'i tidak boleh. Madhab yang lain ada madhab Hanafi, madhab Maliki itu. Madhab Hanafi mengatakan kalau dia minta izin boleh. Nah, madhab Maliki itu membedakan antara jenis apa namanya barangnya atau uang itu kenapa dipinjamkan sama orang. Allahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi.